Kerukunan antar umat beragama. Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat ibadah umat Hindu di Bali. Pura Tanah Lot terdiri atas dua bangunan pura. Pura yang pertama terletak di bongkahan batu, sedangkan pura yang kedua terletak di atas tebing. Selain sebagai tempat ibadah, Pura Tanah Lot juga merupakan objek wisata yang terkenal di Bali. Pura Tanah Lot sering dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah. Ada pula wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pura Tanah Lot. Di Pura Tanah Lot, wisatawan diperbolehkan berkunjung saat umat Hindu melaksanakan upacara keagamaan. Wisatawan pun boleh mengabadikan momen tersebut dalam bentuk foto atau video, asalkan tidak mengganggu umat Hindu yang sedang beribadah. Wisatawan dan umat Hindu yang sedang beribadah saling menghargai dan menghormati. Cerita tersebut menunjukkan contoh sikap toleran antar umat beragama. Pernahkah kamu melakukan sikap toleran seperti cerita tersebut? Keragaman agama di Indonesia. Pernahkah kamu melihat indahnya pelangi? Kapan pelangi muncul di langit? Pelangi muncul saat adanya sinar matahari setelah hujan reda. Pelangi merupakan cahaya warna-warni yang ada di langit. Pelangi terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi terlihat indah karena terdiri atas berbagai warna yang menjadi satu. Jika pelangi hanya terdiri atas satu warna saja, tentu tidak seindah pelangi yang terdiri atas banyak warna. Berdasarkan keragaman warna dalam pelangi, kita menjadi mengerti bahwa keragaman menciptakan keindahan. Rakyat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda. Ada 6 jenis agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama yang dianut rakyat Indonesia tersebut termasuk salah satu ciri khas rakyat Indonesia. Sama seperti keragaman warna dalam pelangi, keragaman agama juga menciptakan keindahan di negara Indonesia. Kita harus menjaga dan memelihara keindahan tersebut dengan sikap yang terpuji, misalnya menghormati teman atau orang lain yang berbeda agama. Kita ingat, sila pertama dari Pancasila adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang yang bersinar dalam kegelapan. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Penganut agama Islam disebut umat Islam atau umat Muslim. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Hari raya umat Islam antara lain Idul Fitri dan Idul Adha. Pemuka agama Islam disebut ulama, ustadz, atau kiai. Agama Kristen. Umat Kristen beribadah di gereja Kristen. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Pemuka agama Kristen disebut pendeta. Hari raya umat Kristen adalah Natal dan Paskah. Natal memperingati kelahiran Yesus, sedangkan Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Agama Katolik. Agama Katolik merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Umat Katolik melaksanakan ibadah di gereja Katolik. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Pemuka agama Katolik disebut pastor. Berikut hari raya umat Katolik. Natal memperingati hari kelahiran Yesus, sedangkan Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Agama Hindu. Masyarakat di Pulau Bali banyak yang menganut agama Hindu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, dan tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Hari raya umat Hindu yaitu sebagai berikut. Nyepi, yaitu perayaan Tahun Baru Saka. Galungan, yaitu hari raya perayaan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau ketidakbenaran. Sedangkan Kuningan, yaitu hari raya yang diperingati 10 hari setelah hari Galungan.
untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Agama Buddha. Umat Buddha beribadah di wihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Pemimpin agama Buddha adalah biksu. Hari raya umat Buddha adalah Waisak. Perayaan Waisak dilakukan untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha. Banyak candi peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Beberapa candi tersebut masih digunakan untuk merayakan hari raya agama Buddha. Misalnya, Candi Borobudur. Agama Konghucu. Agama Konghucu resmi diakui di Indonesia pada tahun 2000, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu, agama Konghucu menjadi agama ke-6 yang diakui di Indonesia. Sebagian besar penganut agama Konghucu di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Umat Konghucu bersembahyang di kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Shishu Wujing, dan pemuka agamanya disebut Shwesi. Berikut hari raya agama Konghucu. Imlek, yaitu perayaan tahun baru atau Xinjia, dan Cap Gomeh, yaitu akhir perayaan Imlek yang terjadi pada hari ke-15 setelah hari Imlek.